Yoshua segera mengangguk dan berkata, "Baik Tuan Renza. Apa ada hal lain yang Anda ingin saya lakukan?" Tama melirik ke arah Antonio dan berkata, "Antonio ini benar-benar pria Sisilia yang baik, tapi kakinya lumpuh. Beritahu Hamid bahwa kondisi medis Suriah terbatas, sehingga tidak perlu bersusah payah merawatnya. Cari saja seorang tukang kayu dan beri dia tongkat penyangga. Hamid telah membangun benteng, dan pasti ada kekurangan tenaga kerja. Kaki yang pincang tidak akan menghentikannya bekerja." Ketika Antonio mendengar ini, dia ingin segera mati di sini. Setelah bekerja keras sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia sekarang akan turun ke bidang ini. Kali ini, Tama meminta Jordan naik ke atas lagi dan menurunkan Aman Ramovic. Aman telah melihat dunia, dan saat dia melihat Yoshua, dia langsung mengenalinya. Pada saat ini, Aman tentu saja terkejut. Dia tidak pernah menyangka Tama bisa membawa Yoshua secepat itu. Baru beberapa jam berlalu sejak tadi malam. Sungguh luar biasa Yoshua bisa muncul di New York dalam waktu sesingkat itu. Tama meminta Jordan untuk membawa Aman kepadanya dan menginstruksikan Jordan untuk mengeluarkan kain dari mulutnya. Aman dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Renza, Anda, perintah apa yang Anda punya untukku?" Tama menunjuk ke arah Yoshua dan berkata dengan tenang, "Tidakkah kamu selalu penasaran dengan hubunganku dengan Front Kataklismik? Nah, sekarang kepala Front Kataklismik ada di sini, biarkan dia berbicara denganmu." Ekspresi Yoshua tegas. Dia takut Aman mengatakan sesuatu yang berbahaya, jadi dia segera berkata, "Tuan Renza, semua orang dari atas hingga bawah Front Kataklismik siap membantu Anda. Jika orang ini melontarkan komentar kasar dan memfitnah keluarga Renza, mohon perintahkan bawahan Anda untuk memberinya kenangan panjang." Aman sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Sepertinya tebakannya memang benar. Bukan keluarga Renza yang ditaklukkan oleh Front Kataklismik, tapi Tama yang menaklukkan Front Kataklismik. Adapun Yoshua, hatinya juga ketakutan. Kembali ke Gunung DR, dia begitu sombong hingga ingin menghancurkan orang tua Tama menjadi abu. Jika Tama tidak begitu murah hati dan menggurui, mendiang orang tuanya juga akan terlibat karena dia. Terlebih lagi, dia memotong meridiannya sendiri pada hari itu. Jika bukan karena campur tangan Tama, dia akan tetap menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa membuat terobosan berturut-turut dan menjadi penguasa alam gelap? Oleh karena itu, setiap kali dia memikirkan saat itu, Yoshua merasa malu. Poin kuncinya adalah Tama terlalu rendah hati. Jelas Front Kataklismik yang menyerah padanya. Dia bersikeras mengklaim kepada dunia luar bahwa keluarga Renza telah menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk meminta Front Kataklismik untuk mendukung mereka. Oleh karena itu, Yoshua menjadi panik. Dia berharap dia bisa memberitahu seluruh dunia bahwa dia kalah, tapi Tama ingin memberitahu seluruh dunia bahwa dialah pemenangnya. Begitu kata-kata Yoshua keluar, Aman juga merasa ngeri. Dia segera meminta maaf dengan panik, "Maaf, Tuan Renza, saya juga mendengarkan rumor dari dunia luar." Tama tersenyum dan berkata, "Jika aku mengenalmu, aku akan mempelajari caramu dan tidak meminta Antonio untuk membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Tama memandang Antonio dan bertanya kepadanya, "Antonio, aku akan memberikanmu proposal. Jika kamu bersedia membunuh Aman, aku akan membiarkanmu tinggal di New York dan terus bertanggung jawab atas keluarga Zero. Bagaimana menurutmu?" Ketika Antonio mendengar ini, dia tidak peduli apa yang dikatakan Tama itu benar atau salah. Dan berseru tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, selama Anda memberiku senjata, saya akan menghajar kepala Aman hingga menjadi sarang lebah sekarang." Wajah Aman tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak tahu apa Tama benar-benar bersungguh-sungguh.
Lagi pula, beberapa jam yang lalu, dia mendapat ide untuk meminjam pisau untuk membunuh Tama. Dan ingin menggunakan tangan Antonio untuk membunuh Tama. Jika Tama juga mencoba memperlakukannya dengan cara yang sama, maka dia pasti akan mati di tangan Antonio. Melihat ketakutan di wajah Aman, Tama tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu takut. Sudah kubilang padamu bahwa aku tidak akan sama denganmu." Aman menghela nafas lega. Saat ini, dia tidak lagi peduli apa dia pergi ke Suriah atau Afghanistan. Ia rela pergi kemana saja selama itu bisa membuatnya tetap hidup. Tama memandangnya dan berkata dengan serius, "Aman, kamu berbeda dari bos geng di lantai atas dan Antonio. Mereka semua adalah udang kecil yang tidak tahan di atas panggung, tapi setelahnya kamu adalah seorang oligarki. Menurutku kamu berani dan banyak akal ketika kamu masih muda. Tapi dalam 2 tahun terakhir, seiring bertambahnya usia, kau perlahan-lahan terpesona oleh kecantikan." Aman menundukkan kepalanya karena malu. Dia juga menyadari sejak awal bahwa 2 kali dia jatuh ke tangan Tama semuanya karena wanita. Namun, dia tidak terlalu terobsesi dengan hubungan intim, terutama karena dia memiliki pemikiran lain selain wanita pada kedua kesempatan tersebut. Dia ingin mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan di Eropa Barat. Jadi dia ingin menikahi Sofia. Dia ingin segera membangun pijakan di New York, jadi dia ingin menikahi keluarga Antonio. Pada analisa akhir masih dipaksakan oleh situasi saat ini. Memang benar ia seorang oligarki. Namun karena identitas dan latar belakangnya, ia memang terpinggirkan di Eropa Barat dan Amerika Utara. Apa gunanya punya uang saja? Meski bisa tinggal di rumah terbaik di Inggris, bahkan seorang anak Inggris berusia 3 tahun pun berani menghinanya di depan kamera TV dan menyuruhnya keluar dari Inggris. Tepat ketika dia merasa dekaden dengan hidupnya, Tama berkata lagi, "Aman, baik Eropa Timur maupun Eropa Barat tidak cocok untukmu. Dan Eropa dan Amerika juga tidak cocok untukmu. Tapi kau dapat menemukan perkembangan selanjutnya dalam hidupmu di Syria Direction. Aku akan membiarkan Hamid fokus padamu ketika saatnya tiba. Jika kau bisa mendapatkan apresiasinya, kau mungkin bisa menemukan tujuan baru dalam hidup di Suriah." Dalam pandangan Tama, Hamid memiliki latar belakang akar rumput, begitu pula kau. Hamid mengandalkan laras senjata untuk membuat dirinya terkenal. Sementara Aman mengandalkan otaknya untuk menciptakan legenda oligarki sendiri. Jika kedua orang ini bisa bekerja sama, pasti akan mendapatkan hasil yang sangat positif. Tentu saja, Aman mungkin tidak meremehkan tanah seluas 3 hektar milik Hamid, tapi kini dia tidak punya pilihan lain. Tama akan dengan paksa menurunkan ekspektasinya dan membiarkan dia menganggap Hamid sebagai pasangan baru dalam hidupnya. Ini seperti mencari pasangan untuk orang kaya yang memiliki pandangan lebih tinggi dari kepalanya. Ia menginginkan seseorang yang tinggi, kurus, cantik, besar, lembut, kencang, berpengetahuan, dan murni. Tapi itu tidak masalah bagi Tama. Dia akan menggunakan metodenya untuk menekan tuntutan orang kaya ini dalam 1 langkah, menjadi 1 langkah saja, hanya untuk bertahan hidup. Aman juga tahu bahwa jika Tama menyelamatkan nyawanya, dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam hal ini, pilihan terbaiknya adalah menerimanya begitu dia melihatnya dan berhenti berusaha memohon. Kalau tidak, jika Tama berubah pikiran, dia akan sangat kecewa. Dengan demikian dia mungkin mendapat tawaran yang lebih buruk. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata kepada Tama, "Jangan khawatir, Tuan Renza, ketika saya sampai di Suriah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi secara mendalam dengan Komandan Hamid dan melakukan sedikit." Tama mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, "Tidak buruk, tidak buruk. Tuan Aman pastinya adalah kelas atas. Dalam masyarakat ini,
Tidak banyak orang yang benar-benar berada di jalur pemahaman. Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Yoshua, "Yoshua, ini sudah fajar, dan orang-orang hampir berdatangan satu demi satu. Hubungi perahu, lalu naik ke lantai atas. Beri orang-orang ini dosis obat kuat, dan kamu bisa mulai membawa mereka keluar dari Amerika." Yoshua mengangguk dengan hormat dan bertanya pada Tama, "Tuan Renza, bagaimana cara penggunaan obat kuatnya secara spesifik? Apa Anda punya instruksi?" Tama mengulurkan jarinya dan berkata dengan serius, "Aku hanya ingin mengatakan satu hal, menakuti mereka sampai mati. Agar mereka dibawa pergi olehmu atau ditinggalkan. Mereka akan ketakutan sepanjang hari sejak mereka melihatmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.